Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, salam. Masya Allah, Mbak udah jelas? Salam kenal. Iya, jelas, jelas dengan suara saya, jelas lihat wajah saya ya. Alhamdulillah jelas. Oke, boleh Mbak dikenalkan Ya dulu Allah, namanya dengan Alhamdulillah. dikenalkan Mbak namanya dengan Nama- siapa dan sekarang berada di mana? Sampai mau nangis. Kenapa menangis? Ya Allah. Oke, Seneng. Iya, dikenalkan dulu, dikenalkan dulu. Iya. Nama saya Susana, Pak Ustadz. Oke, asal dari mana? Dari Jawa. Jawa mana? Jawa Timur, Barat? Jawa Tengah. Tapi saya- Ngapak, Pak Ustadz. Oke, sekarang ada di Jepang. Sekarang ada di Jepang, Pak Ustadz. Tepatnya di kota apa? Saya di Nagoya. Udah berapa lama Mbak di Jepang? Tambah tahun ini 20 tahun. Tapi selama 20 tahun sering pulang ya ke Indonesia, selalu pulang? Waktu belum COVID, saya sering pulang. Setahun sekali, 2 kali pasti saya pulang. Tapi setelah COVID nggak pernah Setelah lagi? ada COVID, saya pulang kemarin terakhir tanggal Maret ya, Maret tahun 2002. Oke. Nah, Mbak kan waktu itu menghubungi saya, katanya ada kisah-kisah keajaiban selawat yang dirasakan. Itu gimana? Coba ceritakan dari awal Mbak mulai mengenal selawat sampai kemudian mengalami keajaiban. Iya Pak Ustadz, itu saya kan langsung aja ya Pak Ustadz. Oke. Waktu tahun 2018 ini, tahun 2018 itu saya kan bulan sebelum Lebaran, sebelum Lebaran tahun 2018 itu saya ada ke Indonesia Pak Ustadz. Ya. Saya ada ke Indonesia, pulang sekitar 10 hari. Setelah ada Lebaran itu, sebelum Lebaran saya udah pulang ke sini lagi. Lebaran berarti bulan 6 atau bulan 7 itu ya, tahun 2018 itu Oke. kan ya. Terus saya memang kalau ke Indonesia paling rental kendaraan, supirnya sama itu, kalau seminggu ya 1 minggu saya rental semua gitu, supirnya sama itu ya. Tidak perlulah ada kendaraan begitu menurut saya. Di rumah kan ada seorang ibu saya saja gitu kan ya. Nggak perlulah, yang penting ya seadanya saya, yang penting pulang silaturahmi begitu. Terus pas Lebaran itu Pak Ustadz, ibu saya telepon ke saya. Nangis-nangis Pak Ustadz. Mbak masih di begitu Jepang? kan? Mbak masih di Jepang waktu itu? Saya masih udah pulang ke Jepang begitu. Oke, terus? Nangis-nangis kan begitu. Terus saya sakit hati begitu. Ada apa? Saya bilang, saya kan tidak mau naik mobil, kata mama saya kan. Dipikir saya mau naik mobil, kakak kamu bilang mobilnya penuh begitu. Wih Pak Ustadz, hati saya tuh panas Pak Ustadz. Orang tua itu ya sampai nangis begitu kan ya. Itu yang Begitu sekalinya. Bentar, itu kakak kandung Mbak yang bilang begitu? Iya kan, mau ke rumah saudara begitu, jauh sih, agak 2 jaman begitu. Saya kan mau naik motor sama adik saya, adik gitu, anaknya anak mama saya, berarti adik saya dong gitu. Iya. Saya mau subuh ke sana begitu. Terus katanya pas itu mobilnya penuh begitu, padahal kan nggak mau naik mobil, tahu mobilnya penuh gitu, tapi dibilang mobilnya penuh begitu. Mama saya nangis Pak Ustadz, sedih begitu loh, kok begitu sekali begitu kan ya. Alasannya banyak cucu, banyak anak-anak yang naik, nggak muat begitu. Oke, terus? Saya panas Pak Ustadz tuh. Terus saya bilang, Mama saya beliin mama mobil ya. Saya bilang begitu Pak Ustadz. Saya nggak terima, saya nggak terima, saya merasa mampu begitu. Saya merasa mampu. Terus? Apapun yang ibu saya, kalau sampai sedih begitu, saya kan sakit Pak Ustadz. Iya. Selama ini kan saya yang belikin rumah buat dia, yang urusin kehidupan dia, yang pokoknya semua saya yang biayain begitu. Terus langsung dibeli Terus atau Pak Ustadz, atau menunggu berapa lama beli mobilnya? belum. Saya cek dulu harga mobil di Indonesia. Saya nggak pernah tahu perkembangan di Indonesia kayak apa Pak Ustadz. Saya selama di sini di Jepang tidak pernah Indonesia tuh berkembangnya kayak apa tuh saya nggak pernah. Pulang naik pesawat ke rumah ibu saya, makan kesukaan saya. Permisi ya Mama, nanti doain saya pulang gitu. Saya ke kuburan bapak begitu kan. Saya nanti pulang lagi ke Jepang lagi seminggu, palingan seminggu 10 hari saya pulang ke Jepang lagi begitu. Nanti kalau ada saya rezeki lagi, ada waktu lagi, saya ke Indonesia lagi, suka-suka saya. 4 bulan berikutnya saya kebalik lagi ke Indonesia begitu. Terus setelah itu Pak Ustadz, saya cek-cek kan di internet begitu, mobil baru harga mahal-mahal sekali di Indonesia ternyata kan.
Kalau di Jepang kan murah-murah tuh, 100, 120 begitu. Di Indonesia ternyata udah sampai 200 lebih. Iya. Begitu kan. Saya mau yang Avanza, yang bagus, yang baru begitu. Warna hitam kalau nggak warna putih, saya bilang begitu kan. Halo. 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 Ya. Tadi terjeda sedikit tadi ya. sampai warna putih, terus apa lagi kelanjutannya? Terus karena mahal, duit saya kurang. Saya bilang kalau saya beliin semua, nanti saya kalau sakit kan khawatir ada apa-apa. Saya bilang jangan yang baru ya, yang bekas saja. Saya bilang begitu kan. Pokoknya yang bagus. Saya bilang. Saya cari yang bekas lagi nih Pak Ustadz nih. Saya cari di internet yang bekas lagi gitu. Ternyata harganya nggak jauh beda dari yang itu, dari yang baru. Terus kilometernya kan lama-lama tuh udah 10 tahun. Saya mikir lagi kalau saya beli bekas, saya nanti kalau pas Indonesia kalau rusak parah lagi. Saya bilang begitu kan. Suami saya bilang begini, kamu cari-cari mobil buat apa sih mah, katanya. Buat mama saya. Mama nggak perlu mobil, kalau perlu mobil sewa aja, rental begitu kan lebih praktis. Nggak mau, pokoknya saya beli. Saya bilang begitu. Kamu panas amat sih kayaknya gitu. Pokoknya saya nggak merasa terima gitu. Terus Agustus itu Pak Ustadz, saya ada ke itu Pak Ustadz, ada ke rumah mertua saya. Suami saya sama keluarganya, saya di hotel sendirian begitu. Terus saya nggak sengaja nih Pak Ustadz, lihat-lihat handphone begini. Lihat-lihat itu mobil-mobil itu yang bekas-bekas, yang baru-baru. Tiba-tiba saya kan nggak pernah lihat-lihat YouTube tuh Pak Ustadz. Pas saya lihat YouTube, saya pingin lah iseng-iseng lihat YouTube, katanya banyak yang lucu-lucu gitu ya. Saya cari yang uka-uka gitu Pak Ustadz, yang setan-setan begitu. Tahu-tahu Pak Ustadz Marsal itu muncul, nyosor aja ke situ, muncul gitu loh. Ini apa sih, saya minta maaf sekali Pak Ustadz itu. Orang laki-laki kok cerewet amat sih, pikir saya gitu kan. Saya lagi live kayak gitu ya. Lagi live kali ya. Iya lagi live. Rumahnya itu kayak papan-papan begitu. Di belakangnya itu. Ya terus saya gini. Udah saya delete nih. Ini apa sih, saya nggak tahu gitu ya. Terus saya delete, muncul lagi. Muncul yang lain lagi. Muncul lagi. Muncul terus. Keajaiban sholawat muncul terus sampai 5 kali. Oke lah, saya dengarkan begitu. Oh, ini siapa sih? Saya cari-cari tuh. Oh, Ustadz Marsal, Muklis Marsal dari Batam begitu. Oh, coba saya dengarkan ya. Terus banyak tuh testimoninya gitu. Saya selama ini tidak tahu Pak Ustadz yang namanya, saya benar-benar jahiliyah begitu loh. Saya jahiliyah dari mulai Indonesia sampai ke Jepang. Pokoknya saya jahiliyah begitu, tidak tahu perkembangan di Indonesia. Yang tahu cuman Kiai Haji itu Agim sama Zainuddin MZ saja. Saya meninggalkan Indonesia itu hanya 2 itu yang saya tahu. Yang lainnya saya tidak tahu sampai sekarang ini. Yang ketiganya Pak Ustadz lah baru itu. Baru Pak Ustadz. Terus di situ saya mulai itu Pak Ustadz, apa sih salawat itu? Saya cari-cari itu Pak Ustadz gitu. Habis saya cari-cari itu, saya cuman sebentar aja Pak Ustadz, 10 begitu, 10 kali. Saya belajar lidah saya tuh menghafal begitu loh. Mbak, lafaznya seperti apa waktu itu? Sallallahu alaihi Muhammad. Okay. Terus? Iya. Terus saya baru oh ternyata salawat banyak sekali. Ada munjiat, ada nariyah, ada salawat Nabi Ibrahim begitu kan ya. Oh ternyata yang selama ini baca untuk sholat Ibrahim namanya begitu kan ya. Ibrahim, saya baru tahu itu semua, belajar sedikit-sedikit begitu. Baru nanti saya lihat lagi tuh Pak Ustadz, live-nya Pak Ustadz begitu. Terus pas itu ya Pak Ustadz, saya gini, ya Allah. Pas saya lihat mobil yang itu Pak Ustadz, yang bekas-bekas itu, saya gini, ya Allah, uang saya kurang, saya bilang begitu. Saya nggak bisa beliin mobil mama saya yang baru, saya bilang. Uang saya kurang, tolong saya bilang begitu. Terus udah saya 10 kali, saya cuman hanya, tapi saya benar-benar serius begitu Pak Ustadz. Tolong saya, uang saya kurang, saya hanya ingin membahagiakan ibu saya bilang begitu. Bulan September Pak Ustadz, nggak ada sebulan kan, itu Agustus, September
September itu tanggal 31 dari pihak bank ada telepon saya Pak Ustadz. Bank Indonesia Ibu atau Bank dapat- Jepang? Bank Indonesia. Bank Indonesia BRI. Oke. Kan alamat yang tertera di situ, saya udah pindah dari situ, rumah itu saya kontrakin gitu, yang ada di, kan ada tuh alamat bank yang tertera di bank di KTP itu kan ya. Iya, ha. Orangnya ke situ, pihak banknya, oh ibunya nggak di sini gitu. Terus? Ibunya ada di jalan sana begitu. Dikasih alamat ke rumah ibu saya, kata orang yang ngontrak ini gitu. Terus pihak banknya ngomong, Bu, mana Mbak Susananya, katanya. Di Jepang dong, katanya, belum pulang. Selamat ya dapat hadiah mobil begitu Pak Ustadz. Ya Allah, mobil apa? Merek apa Mbak? Mobilnya Avanza warna hitam. Ya Allah, terus itu Mbak waktu itu salawat sebelum dapat mobil salawatnya berapa banyak sih? Cuma 10 kali aja? 10 Ih, 10 Pak Ustadz. Iya, Tuhan bener-bener Allah kasih saya itu rezeki. Terus banyak sekali Pak Ustadz setelah saya banyak itu salawat ya, kenal salawat, hidup saya tuh nggak kejar target Pak Ustadz. ya sebentar kita bahas masalah mobil dulu. Nanti kemudian orang BRI tadi bilang mobil dapat mobil, terus apa lagi yang terjadi setelah itu? Terus minta nomor itu dong, fotokopinya nomor rekeningnya gitu untuk dicocokin ke ini yang kemarin diundi begitu. Mama saya telepon ke saya, itu minta nomor rekeningnya, kamu dapat mobil, kamu semalam mimpi apa? Jangan percaya kayak gitu. Saya bilang ke saya, saya ngomongin mama saya begitu. Saya tidak ada tahu Pak Ustadz kalau bank itu ngadain program yang gebiar hadiah ya, gebiar hadiah. Terus? Iya, begitu. BRI Simpedes ya Pak Ustadz, BRI Simpedes. Akhirnya terus dikasih mama saya bilang, nomor rekeningnya. Saya tidak kasih. Jangan percaya gitu, banyak modus, saya bilang begitu. Iya, terus jangan ngomong kayak gitu. Itu sih kalau mama ke bank, orang itu yang jagain, katanya gitu. Itu pimpinannya yang kesini, katanya gitu. Oke lah, saya belajar percaya Pak Ustadz. Terus saya tetap tidak mau kasih nomor rekening saya, nomor itu yang di depan itu kan ya, sama buku tabungan saya tuh saya nggak kasih. Cuman saya ada kakak saya yang ada di kepolisian kan punya ya, saya satu orang waktu itu masih dinas ya. Mas, tolongin saya dong. Apa sih katanya gitu. Yang dapat hadiah bulan ini siapa? Hadiah apa? Mobil. Coba dicekin, punya teman di BRI nggak? Punya, banyak pimpinan itu. Diteleponin Pak Ustadz, ditanyain, ada yang dapat hadiah namanya siapa tahu bulan ini yang dapat mobil Avanza gitu. Susana dong, dari Tegal itu, katanya. Kakak saya telepon ke saya lagi Pak Ustadz. Namanya Susana, katanya gitu. Ya kamu dong, katanya gitu. Iya, aku Pak Ustadz. Baru Pak Ustadz saya itu percaya, saya kasih nomor rekeningnya, saya telepon itu banknya. Sebenarnya ada dua Pak Ustadz mobilnya, yang satu Livina, yang satu Avanza. Dua-duanya Tapi hadiah. saya dapat Dua-duanya Avanzanya. hadiah dari itu. Iya, dari bank. Okay. Yang satu Avanza yang dikasih ke saya, yang satu Livina dikasih sama orang Brebes atau orang mana begitu. Terus kata orang pihak banknya kan dia mau ambil tuh hadiah mobilnya, tidak boleh ambil sekarang katanya gitu. Tunggu yang di Jepang pulang dulu katanya gitu. Jadi kita kan gimana ada cara? pesta tuh. Terus Mbak? Kan ada dua. Ya akhirnya Mbak Kan yang ada harus dua orang ambil. nih. Iya, kecuali bukan saya, mereka nggak mau kasih begitu. Oke, terus? Terus saya pulang dong, saya telepon ke bank, saya beli tiket, jangan sampai 1 bulan ya Bu, kata pihak banknya. Jadi 2 minggu setelah tanggal 31, tanggal 18, saya pulang ke Indonesia Pak Ustadz. Saya ambil itu mobilnya. Terus langsung ada? Saya ambil. Ada. Langsung, saya bilang ke banknya begini, Pak, ini mobil buat saya beneran, saya bilang. Iya beneran Bu. Boleh saya bawa pulang? Saya bilang, boleh silakan, ini kuncinya. Sudah di foto itu Pak, yang saya kasih foto ke Pak Ustadz itu. Kita foto, kita pesta dulu. Ada koran radar, ada koran dari mana-mana dia difotoin gitu Pak Ustadz. Gitu. Terus kata yang satunya lagi dapat hadiah itu, Ibu ya yang dari Jepang ya? Iya, kemarin saya mau ngambil hadiah
mobil Livinanya nggak dikasih sama pihak bank, katanya nunggu ibu dulu katanya gitu dari Jepang pulang begitu Pak Ustadz. Terus saya akhirnya itu Pak Ustadz ambil ya bayar pajak. Sebentar, bayar tadi pajak Mbak, BPN kan. Sebentar, tadi Mbak ambil uang 60 juta di Bank BRI itu tadi? Iya. Oke. Terus? Iya. Di bank 60 juta, saya bayar, saya bawa mobil itu ke dealer kan, harus ada BPKB sama STNK kan ya. Kepemilikan STNK itu harus urus BPN, bayar 10% dari harga mobil itu. Kalau pihak banknya dia tidak ambil pajak. Seperak pun saya tidak bayar. Kan mobil harus on the road kan, harus ada surat ya, harus surat izin, ambil plat nomor begitu. 10% dari itu saya bayar ke dealer, suruh atas nama saya semua begitu. Terus sisanya saya bikinkanlah itu pagar besi buat mama saya, 6 juta atau 8 juta untuk itu. Garasi mobil. Sisanya saya sodakohkan Pak Ustadz. Pagar besi untuk garasi mobil maksudnya? Iya. Langsung mobilnya dibawa ke rumah, terus saya bikinkan garasi. Yang kalau di rumah siapa yang nyetir? Ibu udah bisa nyetir? Enggak. Terus siapa yang pakai? Sekarang geletakin aja. Jadi dipajang gitu aja, gak ada yang pakai gitu. Gimana sih? Terus orang itu yang tadi itu tahu Mbak Ibu dapat mobil, yang tadi orang yang sombong tadi, siapa tadi itu? Udah tahu? Terus gimana, heboh nggak? Iya. Heboh? Heboh Pak Ustadz. Hebat sekali dia dapat mobil. Dia bilang, memang rezeki Mbak itu bagus katanya gitu. Saya pulang waktu sebelum Lebaran itu saya pulang, saya punya hati ini bilang begini, Pak supir, kan yang biasa nyetirin saya itu cuma orang itu saja. Tidak ada lagi supir sama mobilnya tuh satu set gitu. Pak supir, nanti kalau aku pulang ke sini lagi, saya harus bawa mobil sendiri, jangan marah ya, saya kalau udah punya mobil sendiri gitu. Tapi Bapak boleh setirin saya bilang begitu kan. Ketawa-ketawa itu. Setelah saya ngambil mobil itu Pak Ustadz. Iya. Nah itu Pak Ustadz, supirnya ngomong, Mbak itu ngomongnya bener ya, katanya begitu, bisa kenyataan. Alhamdulillah, saya bilang begitu. Lah dari situ Pak Ustadz, saya estafet tuh Pak Ustadz. Cepat sekali saya ngapalin salawat itu Pak Ustadz. Iya. Oke. Saya itu jahiliyah Pak Ustadz. Saya tuh badung sekali. Apapun bagi saya halal begitu Pak Ustadz. Terus bagi saya itu ada surga dan neraka saja. Kalaupun saya nggak masuk surga, neraka. Saya sudah banyak dosa, berarti neraka gitu. Jadi saya selama mengenal salawat itu Pak Ustadz, kan katanya diberi keajaiban kebaikan gitu ya. Satu kali dikali 10 kebaikan. 10 kali berarti 100 kebaikan. Yeah. Saya selama ini tidak pernah kekurangan uang atau yang terlilit utang atau apa, tapi saya merasa diri saya harus direnovasi gitu Pak Ustadz. Saya perlu renovasi, harus masuk bengkel, saya bilang begitu. Yeah, diri saya tuh kayak rusak begitu. Terus apa yang Mbak rasakan gitu setelah Mbak banyak berselawat? Apakah masih kayak dulu jahiliyah? Apakah masih seperti dulu, udah berubah amalnya atau gimana? Enggak Pak Ustadz. Saya kan dulunya sholatnya cuman isya doang. Terus itu pun kalau ambil air wudhu itu Pak Ustadz, habis mandi ambil air wudhu begitu Pak Ustadz, nggak pakai baju dulu. Pokoknya nakal sekali gitu. Okay. Sholat pun nggak pakai apapun baju, pokoknya sholat aja gitu, tidak punya adab gitu loh, menghadap yang kuasa itu nggak punya adab begitu. Jadi saya pikir saya tidak punya kekurangan uang, tapi Allah sayang sama saya. Saya pingin mobil, saya dikasih mobil. Saya pingin rumah, bisa beli saya rumah. Saya pingin ini, saya bisa Pak Ustadz. Saya itu rezekinya saya bagus Pak Ustadz. Jadi saya pikir begini, saya kufur nikmat sekali, kufur nikmat, saya bilang begitu. Jadi saya harus masuk bengkel ini diri saya. Tahu kalau rusak kan harus di bengkel, tapi bengkel manusia kan tidak ada gitu. Saya kejar pakai sholawat Pak Ustadz. Saya sholawat 5.000 Pak Ustadz. 5.000. Tapi ya begitu, sambil baring-baring, sambil nonton TV sholawat begitu kan. Habis pulang kerja Pak Ustadz jam 1 itu Pak Ustadz, saya tuh tetap habis makan siang itu ya, saya sholawatan Pak Ustadz. Kayak hati saya itu Pak Ustadz, kayak ada yang ngomongin begini, kamu nggak takut mati ya, katanya gitu Pak Ustadz. Kayak ada lonjakan apa begitu. Saya udah dawamkan itu berarti hampir setengah tahun Pak Ustadz. Terus apa yang setelah Mbak berpikir gitu, apa yang terjadi kemudian? Apa yang kemudian terus kamu tuh orang hidup tuh kamu
bakal mati, katanya gitu. Kamu tuh bakal mati. Apa yang kamu dapat tuh kayak pokoknya kamu nggak takut mati, begitu aja Pak Ustadz. Kayak ada sinyal begitu Pak Ustadz. Terus setelah itu ada sinyal. Terus saya langsung nangis Pak Ustadz. Nangis, saya ambil air wudhu, saya tobat nasuha Pak Ustadz. Saya tobat nasuha, saya bilang sama suami saya berjilbab, saya harus tutup aurat saya bilang begitu. Saya tidak boleh, saya orang muslim harus ini tutup. Suaminya Mbak orang Indonesia juga? Aurat. Suaminya Mbak orang kita Suami juga? Suami saya orang luar negeri Pak Ustadz, orang Muslim. Jepang. Muslim juga? Non muslim Pak Ustadz. Non muslim. Terus Mbak udah punya anak? Anak saya 2, cewek-cewek. Oke. Terus Pak Ustadz, saya kan langsung saya tobat nasuha, saya langsung sholat, saya nangis Pak Ustadz di situ. Ya Allah ampuni saya bilang begitu. Saya tidak mungkin sujud 1-2 kali, tidak mungkin menghapus dosa saya, tapi Allah lebih tahu lah, saya bilang begitu. Terus paginya Pak Ustadz, saya bikin surat pengunduran diri Pak Ustadz. Dari perusahaan ke perusahaan? Dari perusahaan, saya bilang, saya mau mengundurkan diri, saya bilang begitu. Tolonglah saya bawa suratnya sampai bulan ini saja, saya bilang begitu kan. Terus mereka itu ngomong, Pak Ustadz, ada masalah apa kamu? Katanya, saya mau berjilbab, saya bilang. Kalau saya tidak berjilbab, saya tidak mau kerja di sini, saya bilang begitu. Saya muslim gitu. Akhirnya mereka itu meeting Pak Ustadz. Meeting kan, saya mau keluar begitu. Mereka pikir kan kalau berjilbab itu kayak orang-orang India begitu Pak Ustadz, yang begitu-begitu gitu kan ya. Cadar gitu. Di saya kan mesin-mesinnya kan gede-gede Pak Ustadz. Kalau kena ini kan bisa mati kita kena mesin kan. Ya 600 ton, 800 ton begitu kan ya. Kita bahaya mesin-mesin begini, ada begitu. Coba dicek dulu pakaiannya bagaimana begitu, kata pimpinan saya gitu. Pagi saya dipanggil, Pak Ustadz, kamu bawa itu jilbab kamu yang kamu mau pakai untuk buat kerja kan gitu. Jadi saya showtime Pak Ustadz di situ. Baru pertama kali saya pakai jilbab Pak Ustadz. Kayak anu ya, kayak peragam ya, penampilan pakaian gitu. Nah, berantakan saya pakai pakaian gitu Pak Ustadz. Terus mereka foto-foto Pak Ustadz, foto-foto dari belakang, dari samping, semua dari depan gitu. Oke lah, kita tuh kasih kesempatan sampai 2 hari lah, kata mereka tuh. Saya mau meeting pimpinan saya, gak di sini katanya begitu. Kita kan ada 3 perusahaan Pak Ustadz, yang pimpinan utamanya tuh ada di jauh sana Pak Ustadz. Mereka datang ke perusahaan saya itu Pak Ustadz. Terus, boleh kamu tuh pakai jilbab katanya, tapi kamu jangan keluar, katanya begitu Pak Ustadz. Terus, tapi saya bukan itu saja, saya bilang. Kalau saya berjilbab boleh, saya mau pulang di jam 1 siang, saya bilang begitu. Kenapa jam 1 siang? Karena saya ngejar sholat duhur, saya bilang begitu. Oh, boleh. Terus mereka meeting lagi, bolehlah, terserah kamu aja lah, atur-atur waktunya, begitu. Nanti jam sholat asar gimana? Masih boleh juga? Sholat asar kan saya sudah di rumah. Oke. Terus? Iya. Terus begitu Pak Ustadz, pokoknya jalannya tuh lancar aja Pak Ustadz. Setelah saya tuh berjilbab Pak Ustadz, terus saya damamkan itu, saya perlu renovasi diri saya, estafet, terus sampai sama itu habis sholat, sambil ngantuk-ngantuk Pak Ustadz. Untuk merubah diri saya tuh salawatnya sambil ngantuk mudah Pak Ustadz, lawan ngantuk sampai jam 3 subuh tuh saya sudah bangun Pak Ustadz, sudah sholat gitu kan ya. Saya udah ganti baju, yang biasa mukena itu kalau habis pakai masuk lemari, saya gantungin Pak Ustadz. Saya gantung biar gampang ambil gitu. Quran sama tasbih pokoknya saya kasih di situ di samping saya, pokoknya saya kasih. Mau tidur pun saya bawa tasbih itu, bawa tasbih. Terus kayaknya berontak Pak Ustadz diri saya tuh dengar Quran nangis, sholat nangis. Kenapa saya begitu bodoh, saya bilang begitu. Saya ingin putar waktu itu Pak Ustadz. Terus tadi ya kan? Awal saya telepon nangis tadi itu kenapa sih, boleh tahu? Ya, kita tuh ternyata ada jodoh begitu. Maksudnya? Ada jodoh begitu kan ya. Kalau Pak Ustadz tuh waktu saya di hotel tuh sendirian nggak muncul-muncul, mungkin tidak ada saya sekarang ini. Oh gitu sih ya, kan? Ada jodoh punya diberikan waktu oleh Allah, kita bisa wawancara seperti ini ya gitu ya. Iya. Terus Pak Ustadz habis itu setahun Pak Ustadz tuh saya tuh
ngendaliin diri saya tuh setelah berat sekali Pak Ustadz. 1 tahun lamanya. Dan tahun 2020 itu Pak Ustadz, saya itu ada mau jual rumah Pak Ustadz. Rumah yang di giliran Indonesia? ada masalah nih. Rumah yang di Indonesia? Giliran ada masalah nih. Oh, saya gunain tuh Pak Ustadz salawat. Iya, wah bener gak berapa nih banyak salawat bersalawat? Bukan. 10.000, 8.000, nggak sampai Pak Ustadz itu 15.000, nggak sanggup saya. Oke, terus? Nggak sanggup, punya sambil masak, saya selawat, punya sambil jalan kaki saya selawat, naik mobil saya selawat, punya tas apa itu monitor itu yang mesin itu ya, yang elektrik itu, punya saya nggak lepas tuh. Iya, kayak gitu. Sampai rusak berapa kali Pak Ustadz kecuci. Terus apa yang terjadi kemudian? Terus Pak Ustadz, bulan April bulan 3-4 itu ada yang ngontrak rumah itu, terus keluar. Terus akhirnya saya mau jual itu rumah, ditawar cuman 350, 400, 450 begitu. Saya pikir Pak Ustadz, rumah itu kenapa tidak pernah barokah terhadap saya bilang begitu. Saya sudah mengenal agama ini, saya sudah sholat 5 waktu, saya sudah puasa, saya sudah ya cuci lah badan saya, tebus dosa saya gitu, tebus dosa saya. Saya sholawat tiap hari, habis sholat saya pasti sholawat, Quran saya baca tiap hari, sampai udah hampir 3 kali khatam Pak Ustadz. Oke, terus tadi kenapa tidak barokah? Tidak barokah sekali, asal ada yang ngontrak di situ pasti ada yang masalah. Keluarga saya tinggal di situ nggak betah, iya kan? Katanya banyak hantunya, banyak ininya. Saya kan nggak pernah tinggal di situ Pak Ustadz. Selama saya itu kan saya di Jepang Pak Ustadz. Iya. Ya kan, selama ini tidak pernah tinggalin rumah itu. Sejak rumah itu jadi sampai sekarang saya nggak pernah tinggalin rumah itu Pak Ustadz. Jadi rumah itu terbengkalai Pak Ustadz. Akhirnya saya putuskan saya jual Pak Ustadz. Habis itu sebenarnya saya mau jual, mau tambahin ke tanah di atas gunung sana Pak Ustadz, mau bikin villa begitu kan ya. Terus harga tanah di situ 800 juta Pak Ustadz. Saya ada, kalau rumah itu jual 600 juta kan, saya tambah sedikit, saya bilang begitu. Terus Pak Ustadz, saya tuh wiridan terus tuh Pak Ustadz, tawarnya segitu-segitu, ya Allah kasihanilah saya bilang begitu. Saya paksa itu Pak Ustadz, Allah itu saya paksa, ya Allah pokoknya saya kalau nggak 600 juta saya nggak mau, saya bilang begitu. Pokoknya tolong saya lah 600 juta, saya bilang begitu kan. Pokoknya tiap hari saya bicara sama Allah tuh Pak Ustadz, kayak dengar saja, pokoknya Allah tuh dengar saya, kata-kata saya, pokoknya Allah dengar gitu. Terus Pak Ustadz, suatu hari Pak Ustadz, ada orang Pak Ustadz datang ke rumah itu, kan tertulis nomor teleponnya tuh Pak Ustadz. Tiba-tiba orang itu datang Pak Ustadz ke situ. Terus? Kan rumah saya pinggir musola tuh. Terus datengin ke rumah mama saya. Bu, rumahnya katanya mau jual, katanya gitu. Iya, ini makler atau bukan, katanya itu. Bukan, rumah anak saya, katanya gitu. Berapa mau? 600 juta, katanya gitu Pak Ustadz. Bolehlah kalau itu, tunggu saya sebulan 2 bulan ya, katanya gitu Pak Ustadz. Orang itu ngomong, ya udah kalau begitu ngomong dulu sama anaknya di Jepang, katanya gitu. Ibu saya telepon saya, ngomong sama orang itu Pak Ustadz. Terus oke lah, saya tunggu, tapi kondisi COVID begini, saya bilang begitu. Saya tidak mungkin bisa pulang. Jepang itu membolehkan warganya keluar Jepang, tapi tidak boleh masuk lagi Pak Ustadz waktu itu. Yang keluar tidak boleh masuk begitu. Jadi kalau saya pulang dalam kondisi begitu kan saya tidak boleh masuk lagi ke sini. Tidak bisa masuk ke Jepang lagi begitu sampai COVID berakhir begitu Pak Ustadz, sampai keputusan dilonggarkan begitu. Habis itu saya ngomong sama ibu itu, Bu, kondisi COVID begini, kalau ibu memang mau, kita ridho saja lah. Yang penting kita ada Allah gitu kan ya. Ridho dengan harganya, ridho juga ibu menanti saya tidak bisa untuk cepet-cepet suruh balik nama begitu, akad penjualan gitu, saya tidak bisa. Ibu itu juga bilang, saya juga tunggu rumah saya laku dulu. Oh iyalah, nggak apa-apa lah, saya bilang begitu. Tiba-tiba Pak Ustadz, terus tuh Pak Ustadz, saya tuh wirid tuh, kok sampai 2-3 bulan nggak ada kabarnya Pak Ustadz orang itu. Terus saya bilang sama Allah begini, ya Allah, kalaupun saya mau telepon orang itu malu Pak Ustadz. Ya kan, saya kan penjual begitu. Saya ngadu aja sama Allah aja Pak Ustadz. Terus ternyata
Allah kabulkan doa saya Pak Ustadz. Saya tuh sholat duha dulu Pak Ustadz, minggu-minggu. Ya Allah, pokoknya saya mau hari ini, saya paksa, saya minta hari ini orang itu harus telepon saya, harus ngasih DP, saya bilang begitu. Siang jam 12 Pak Ustadz, saya habis wiridan itu selesai. Berarti kan di Indonesia jam 10 Pak Ustadz. Ya kan? Kalau di sini jam 12 tuh. Yeah. Ibu itu telepon ibu saya Pak Ustadz. Itu orangnya kesini kasih uang DP 50 juta katanya begitu Pak Ustadz. Harus hari ini begitu. Alhamdulillah, saya nangis Pak Ustadz. Ya Allah, terima kasih sekali. Ya saya sih bukan masalah harta itu Pak Ustadz, yang penting saya kan diri saya juga udah baik sekarang ya kan. Udah berubah begitu Pak Ustadz. Saya tuh nggak jahiliyah lagi, walaupun masih setahun 2 tahun begitu kan Pak Ustadz, yang dikasih kesempatan begitu bisa baik gitu. Terus saya langsung telepon ke ibu itu, Bu, saya tuh insya Allah pulang bulan 9, itu kan bulan 8 tuh Pak Ustadz. Bulan 9 insya Allah kalau ini COVID-nya diredakan sama pemerintah, saya langsung pulang begitu. Nggak ada reda-reda Pak Ustadz, padahal saya sudah booking tiket itu Pak Ustadz. Terus tiketnya hangus? Enggak Pak Ustadz, saya tunggu sampai hari H Pak Ustadz, sampai hari tersebut habis, sampai tiketnya itu mepet sekali begitu. Terus habis itu saya minta lagi Pak Ustadz sama Allah, ya Allah saya mau pulang lah, tapi tolonglah dimudahkan jalan saya bilang begitu. Seminggu sebelum tiket itu hangus Pak Ustadz, dari pemerintah ada pengumuman, yang mempunyai KTP domisili tetap boleh keluar dari Jepang, boleh masuk lagi Pak Ustadz. Langsung saya daftar Pak Ustadz, saya langsung hubungin immigration, saya mau pulang tapi saya paling 1 minggu gitu. Dapat antrian pertama Pak Ustadz. Antrian pertama kamu boleh masuk sini Jepang lagi. Saya langsung itu terbang Pak Ustadz dari Nagoya. Tidak ada penerbangan dari Nagoya Pak Ustadz waktu itu. Jadi saya naik kereta, naik Shinkansen sama naik kereta ke Narita Pak Ustadz. Ke Narita itu. Habis itu bandara itu sepi, nggak ada siapa-siapa Pak Ustadz. Habis itu saya terbang ke Indonesia. Takutnya di Indonesia ada karantina Pak Ustadz, kan saya nggak bisa tuh jual beli langsung gitu. Ternyata saya diloloskan Pak Ustadz. Tidak ada karantina Bu di sini katanya gitu. Terus supir saya langsung bawa saya ke daerah saya itu. Terus langsung paginya saya akad kan ya. Terus